Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan kami dari SGD 4. Di sini kami akan mempresentasikan SP kami yang berjudul Depresi pada Usia Lanjut. Mungkin bisa di next. Baik, di sini untuk keseluruhan nama anggota dari SGD 4. Mungkin bisa di next. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pendahuluan tinjauan pustaka serta penutup. Baik, di sini saya akan memulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Mungkin bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Karisma Rianti Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 191. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang. Baik, di sini ada latar belakang. Jadi, untuk besar jumlah penduduk lansia di masa yang akan datang dapat membawakan dampak positif serta negatif di Indonesia. Apabila penduduk lansia berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif yang menyebabkan dampak positif. Lalu, untuk gangguan mental sendiri itu merupakan salah satu gangguan kesehatan yang dapat muncul pada lansia, di mana gangguan mental yang sering muncul pada masa ini, yaitu diantaranya ada depresi, gangguan kognitif, fobia, serta gangguan pemakaian alkohol. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Yondol Facaya dengan 3 digit terakhir 147. Di sini saya akan melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah pada studi proyek kali ini. Yang pertama di sini ada bagaimana definisi dan etiologi depresi pada usia lanjut. Yang kedua bagaimana epidemiologi depresi pada usia lanjut. Yang ketiga bagaimana patogenesis depresi pada usia lanjut. Yang keempat bagaimana presentasi klinis depresi pada usia lanjut. Yang kelima bagaimana diagnosis depresi pada usia lanjut. Yang keenam, bagaimana penanganan depresi pada usia lanjut. Dan yang terakhir, bagaimana prognosis depresi pada usia lanjut. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan penulisan. Yang pertama yaitu mengetahui definisi dari depresi pada usia lanjut. Yang kedua, mengetahui epidemiologi depresi pada usia lanjut. Yang ketiga, mengetahui proses patogenesis depresi pada usia lanjut. Yang keempat, mengetahui presentasi klinis depresi pada usia lanjut. Yang kelima, mengetahui cara diagnosis depresi pada usia lanjut. Yang keenam, mengetahui penanganan depresi pada usia lanjut. Dan yang terakhir, mengetahui prognosis depresi pada usia lanjut. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat penulisan. Yang pertama, bagi mahasiswa kedokteran yaitu menambah wawasan penulis mengenai depresi pada usia lanjut, menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami mengenai definisi, epidemiologi, etiologi, patogenesis, presentasi klinis, diagnosis, penanganan, serta prognosis pada depresi usia lanjut. Selanjutnya ada bagaimana sivitas akademika, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta bisa dijadikan sumber referensi tertentu mengenai depresi pada usia lanjut. Yang terakhir bagi masyarakat yaitu menambah wawasan dan edukasi masyarakat mengenai proses terjadinya depresi pada usia lanjut serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan pada masyarakat. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Kaderatna Megasari dengan 3 digit NIM terakhir 180. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, yaitu pada sebab yang pertama ada definisi dari depresi pada usia lanjut. Mungkin bisa di next. Baik, jadi depresi itu merupakan suatu kondisi emosional yang seringkali ditandai dengan kesedihan yang berlebihan, kemudian merasa tidak berguna dan juga bersalah, menutup diri dari lingkungan sosial atau orang lain, dan tidak dapat tidur nyenyak, serta kehilangan minat ataupun kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan. Nah, depresi ini dapat dikatakan menjadi masalah yang serius jika terjadi pada usia anak-anak dan juga remaja. Nah, selain pada anak dan remaja, depresi ini juga rentan terjadi pada mereka yang berusia di atas 40 tahun dan juga
pada lansia. Nah, jadi depresi pada lansia ini atau yang kerap disebut depresi geriatri merupakan suatu penyakit atau gangguan mental pada orang lanjut usia. Nah, biasanya ini digambarkan dengan emosi dan juga mood sedih yang terjadi beberapa kali ataupun terjadi berkepanjangan. Adapun penyebab utama depresi pada lansia itu biasanya adalah karena efek dari riwayat penyakit kronik yang dialami dari seorang lansia tersebut. Mungkin sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, saya akan Putu Krisna Mayana dengan digit NIM terakhir 238 akan melanjutkan mengenai epidemiologi depresi pada lanjut usia. Bisa di next. Untuk prevalensi depresi pada lansia ini dibagi antara negara berpendapatan tinggi dan negara berpendapatan rendah. Pada negara dengan berpendapatan tinggi, prevalensi depresi adalah 5,5%, sedangkan pada pendapatan rendah sekitar 5,9% pada lansia. Next. Berdasarkan usianya, sekitar 16,5% lansia itu mengalami depresi pada usia 50 tahun ke atas, dan depresi ini meningkat seiring bertambahnya usia. Lalu depresi ini juga mengalami komorbid dengan berbagai kondisi yang dialami lansia seperti penurunan kognitif, penyakit kronis, isolasi sosial, dan kesepian. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan perkenalkan nama saya Dewi J. Matrisana Dewi dengan 3 digit yang terakhir 214, di mana 2.3 penjelasan tentang etiologi depresi pada usia lanjut. Mungkin bisa di next. Baik, penyebab depresi sangat kompleks, ada penyebab eksternal dan penyebab internal. Tetapi lebih sering merupakan hasil kombinasi dari keduanya. Berat ringannya depresi tergantung pada kepribadian mental, kematangan individu, progresif penyakit fisik, dan tingkat pendidikan. Ada juga 2 faktor yang mempengaruhi depresi pada lansia, yaitu faktor risiko dan faktor protektif. Faktor-faktor inilah adalah kaitannya dengan genetik, biologis, psikologis, dan sosial, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, depresi adalah murni dari genetik. Nah, selanjutnya gangguan depresi lebih sering dialami seorang yang bercerai atau berpisah dibandingkan dengan yang menikah. Nah, dan dapat kita ketahui juga pada jenis kelamin laki-laki adalah faktor protektif terjadinya depresi pada lanjut usia. Karena hilangnya daya dan kontrol yang berkaitan dengan usia. Hasil penelitian sebelumnya, kejadian hipertensi antara wanita dan pria proporsinya 4% dan 10%. Faktor yang membuat hipertensi pada wanita rendah yaitu karena pengaruh hormon seks dan perbedaan kromosom. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Analwi Mitharuka Putri dengan 3 digit yang terakhir 205. Di sini saya akan menjelaskan sedikit patogenesis depresi pada usia lanjut. Bisa di next. Baik, jadi untuk patogenesis depresi sendiri, dia itu sangat bervariasi, dimulai dari yang umum sampai yang spesifik. Aspek-aspek yang biasa mempengaruhi bisa dari aspek biologis, psikologis, ataupun sosial pasien. Dilihat dari cara makan, aktivitas fisik, stres, perawatan yang diberikan, dan juga pengobatan apa saja yang dia jalankan saat ini. Mekanisme lain yang mungkin saja terjadi, biasanya pada lansia yang mengalami kesulitan tidur, ini akan mengganggu dari aktivitas biologisnya. Misalnya terjadinya disregulasi hormon dari HPA atau hypothalamic pituitary axis yang mengganggu dari kerja otak hingga menyebabkan terjadinya atrofi cerebri. Hal ini tentu membuat dari gangguan pada kapasitas intrinsik manusia khususnya pada lansia, di mana ini bisa menjadi penurunan dari imun, muscle loss, faktor koagulasi menurun, dan juga denyut jantung yang bisa meningkat, dan ini meningkatkan risiko dari infark jantung. Lalu kalau dilihat lagi, bisa terjadinya hyperkortisolemia merupakan salah satu efek dari perubahan jalur neuroendokrin akibat dari gangguan stresor, sekaligus mengakibatkan terjadinya disfungsi imun pada lansia. Inflamasi akan mengaktifkan dari caspase 1 yang diaktifkan oleh interleukin 1 beta dan interleukin 18, lalu menjadi sitokin yang aktif dan menghasilkan stereostresor pada gangguan psikologis. Selanjutnya akan ada aktivitas dari faktor stresor oksidatif lain seperti DAMPS dan juga HSPS sebagai reaksi dari stresor. Selain dari stres,
ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan sel, di mana pada depresi akan terjadi kerusakan sel yang diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan. Misalnya terjadinya peningkatan dari glukokortikoid dan penurunan neurotransmitter yang berdampak langsung terjadinya kerusakan sel. Selain itu peningkatan gula darah, eksosisitas, glutamat juga memiliki peranan penurunan antioksidan dalam tubuh. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kerusakan sel. Mekanisme lain bisa saja mendukung, misalnya terjadinya peningkatan ion kalsium, penurunan telomerase, dan hal lainnya. Dan biasanya faktor-faktor lain juga terjadi. Misalnya pada faktor proinflamasi, di sini terjadi peningkatan pada TNF-alpha, interleukin 1 dan interleukin 6. Dan juga terjadi penurunan pada anti-inflamatori, yaitu interleukin 10. Di mana akibat dari faktor-faktor ini akan menyebabkan kesulitan untuk repair. Dan repair akan terhambat dan kerusakan akan terus terjadi. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Gedira Usnameka dengan 3 digit NIM terakhir 066. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi pada subbagian presentasi klinis depresi pada usia lanjut. Next. Depresi pada usia lanjut itu sering tampak sebagai gejala somatik. Pada umumnya, lansia yang mengalami depresi ditandai dengan adanya gangguan pada fungsi atau aktivitas sehari-harinya, seperti terjadi gangguan tidur, kemudian gangguan memori atau berkurangnya konsentrasi, merasa bersalah dan tidak berguna, dan gangguan fisik atau gejala fisik seperti nyeri otot atau nyeri sendi. Nah, gejala-gejala ini sering disalahartikan dan dianggap sebagai bagian dari proses penuaan, sehingga tidak mendapatkan perhatian yang serius. Next. Manifestasi klinis pada lansia yang mengalami depresi itu dapat dikategorikan menjadi perubahan fisik, kemudian perubahan perasaan, perubahan pemikiran atau kognitif, dan perubahan perilaku. Gangguan depresi pada lansia itu dapat menyerupai gejala gangguan kognitif seperti delirium contohnya. Adapun perbedaan di antara delirium dan juga depresi itu dapat dilihat pada tabel yang sudah saya cantumkan pada slide. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang presentasi klinis depresi pada lansia. Untuk bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya Raditya dengan 3 digit terakhir 196 akan membahas mengenai diagnosis depresi usia lanjut. Jadi di sini untuk mendiagnosis depresi pada lansia perlu dilakukan menggunakan penilaian yang komprehensif dan juga yang berkelanjutan. Untuk mendeteksi depresi pada lansia lebih efektif ketika faktor-faktor predisposisi dan juga pencetusnya diketahui. Yang sebelumnya sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya. Dan juga untuk mendiagnosis dari perilaku pada lansia juga dapat menjadi cara untuk mendeteksi depresi pada lansia. Dan dalam hal screening untuk membantu diagnosis dapat menggunakan Geriatric Depression Scale atau GDS. Jadi GDS ini ada yang versi panjang dengan 30 pertanyaan dan juga ada yang versi pendek dengan 15 pertanyaan. Untuk secara lengkapnya, mendiagnosis depresi itu yang pertama adalah meninjau kriteria diagnosis DSM-5 dan mulai menggunakan alat screening, lalu melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab, menentukan keparahan kondisi, menentukan risiko bunuh diri, lalu mengidentifikasi komorbidnya, mengidentifikasi riwayat gangguan mood, meninjau obat saat ini, meninjau situasi kehidupan, menilai tingkat fungsi ataupun disabilitas, mempertimbangkan sistem pendukung seperti keluarga dan juga suasananya, dan juga yang terakhir adalah meninjau hasil dari tes uji kognitif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Aurelia Komang Natania Putri Mahacinta dengan 3 digit NIM terakhir 100. Di sini saya akan menjelaskan terkait penanganan depresi usia lanjut.
Nah, penanganan depresi usia lanjut itu dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan dan pengobatan. Di mana pengobatannya ini baik secara farmakoterapi dan juga secara non-farmakoterapi. Mungkin bisa di next slide. Untuk pencegahannya sendiri, depresi pada lansia dapat dicegah dengan berbagai hal yang terkait erat dengan gaya hidup pada lansia. Nah, pencegahan tersebut meliputi aktivitas secara fisik, makan makanan yang sehat dan seimbang, menjaga kualitas dan kuantitas tidur agar teratur, tetap berhubungan dengan teman dan keluarga, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang menyenangkan. Nah, langkah-langkah pencegahan tersebut penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk mencegah terjadinya depresi, tetapi juga untuk mencegah penyakit fisik dan mental lainnya. Apabila terdapat gejala-gejala depresi yang ditemukan pada lansia, baik minor, segera lakukan tes screening agar didapatkan penanganan sejak dini seperti psikoterapi. Terkait pengobatannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Imadi Angga Sayoga dengan 3 digit terakhir 024. Perawatan farmakologis yaitu menggunakan obat-obatan antidepresan yang beragam jenisnya, seperti halnya SSRI, SNRI, MAOI, dan TCA. Nah, di mana cara kerja antidepresan secara umum yaitu menyeimbangkan kadar neurotransmitter di dalam saraf pusat, sehingga diharapkan terjadinya kestabilan mood dan perasaan dari pasien geriatri yang mengidap depresi. Nah, beberapa contohnya yaitu fluoxetine, escitalopram, dan juga sertraline. Bisa di next. Nah, kemudian adapun penanganan non-farmakologis yaitu melibatkan psikoterapi spesifik untuk depresi, yaitu cognitive behavioral therapy, problem solving therapy, dan juga intrapersonal therapy. Nah, selain daripada itu ada juga metode di mana menghantarkan arus listrik ringan ke dalam daerah kepala yang dinamakan elektrokonvulsif terapi. Namun demikian, perawatan lini pertama depresi pada usia lanjut sebisa mungkin hanya berupa intervensi psikoterapi. Nah, apabila misalnya gejala yang dirasakan berat, dapat dikombinasikan dengan terapi obat-obatan antidepresan yang sesuai, di mana salah satu beberapa penelitian mengatakan bahwa terapi kombinasi memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan monoterapi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Andika dengan 3 digit yang terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan terkait prognosis depresi pada usia lanjut. Nah, secara umum, prognosis penyakit depresi pada lanjut usia akan lebih tinggi dibandingkan usia muda. Hal ini karena pada usia lanjut, pasien biasanya memiliki riwayat penyakit serius, seperti stroke, kanker, Parkinson, penyakit kardiovaskular, dan diabetes. Dalam fase pemulihan, lansia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh dari depresi dan memiliki risiko relaps atau kambuh kembali yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang usianya lebih muda. Depresi pada lansia bisa berkembang menjadi lebih parah seiring dengan proses penuaan. Untuk itu, maka diagnosis dini sangatlah penting. Prognosis penyakit ini sangat bergantung dari manifestasi klinisnya, di mana efikasi akan membaik bila pengobatan cepat dilakukan. Keterlambatan dalam penerapan diagnosis dan manajemen pengobatan bisa menyebabkan komplikasi menjadi depresi yang lebih berat, yang tentu akan sulit untuk diobati. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Anggonornya Asiti dengan 3 digit NIM terakhir 08. Di sini terkait kesimpulan saya akan sampaikan di mana yang pertama, depresi pada lansia biasanya digambarkan dengan emosi dan juga mood sedih yang terjadi beberapa kali ataupun berkepanjangan. Nah, selanjutnya untuk prevalensi depresi ini meningkat seiring dengan usia, terutama pada usia di atas 85 tahun. Untuk depresi ini mengganggu dari norepinephrine yang berperan dalam regulasi respon fight or flight. Lalu untuk diagnosis depresi ini, pada lansia perlu menggunakan penilaian yang komprehensif untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ada 2 metode terapi untuk depresi pada lansia, yaitu terapi farmakologis maupun non-farmakologis. Bisa di next. Nah, adapun saran dalam penulisan literatur ini, yaitu diperlukan sumber-sumber yang memadai dan terbaru mengenai depresi pada lansia. Selain itu, keterbatasan pengetahuan penulis terkait
topik ini menyebabkan adanya kekurangan materi yang terkandung dalam literatur ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar khalayak yang membaca literatur ini dapat menambahkan ataupun dapat mengoreksi kembali hal-hal yang masih dianggap kurang ataupun keliru, agar literatur ini dapat menjadi karya yang lebih sempurna lagi ke depannya. Baik, mungkin sekian dari pemaparan PPT Guide Student Project dari SGD kami, SGD A4. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Sansa.